adik-adik semua, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Aku Kak Cinta, aku Kak Nindya dan ada Kak Tito di sini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mengikuti ibadah hari Minggu dengan tema Tuhan Yesus mati untuk kami. Sebelum kita memulai ibadah, kita naikkan pujian bersama ya. Ikuti gerakan Kak Cinta dengan Kak Nindya. Ya, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Musik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah menyanyi, pastinya udah tambah semangat dong. Nah, sekarang kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Nindya. Silahkan Kak Nindya. Kita berdoa bersama-sama ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas pagi hari yang indah ini, sehingga kami semua bisa berkumpul meskipun melalui online, tapi kami bisa mengikuti ibadah anak pada hari ini. Ya Tuhan, semoga firman yang akan dibawakan oleh Kak Ayu nanti bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, dan bisa kami resapi dengan baik sebagai pedoman hidup kami dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita akan menyanyikan pujian lagi ya Kak Cinta ya. Ya, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau sudah sampai pada saat membaca firman. Hari ini Kak Ayu akan membacakan firman. Kita sambut firman yang akan dibacakan oleh Kak Ayu bersama-sama. Silakan Kak Ayu. Halo, apa kabar teman-teman di rumah? Tentunya tetap dengan keadaan yang baik ya. Tetap ingat pesannya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kalau bisa beraktivitas dari rumah, maka menghindari aktivitas di luar rumah. Nah teman-teman, hari ini kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama. Yuk, bagi teman-teman yang sudah bisa membaca, kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 12. Kita baca ayat 20 sampai 33 saja. Karena di sana sebenarnya sampai ayat 36, tapi hari ini kita akan membaca ayat 20 sampai 33 saja. Dan untuk teman-teman yang belum bisa membaca, bisa meminta tolong kepada orang tua untuk membantu membacakannya, mencarikannya, atau juga bersama-sama dengan saudara, dengan kakak untuk membaca firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan karunia-Mu kepada kami. Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat bangun di pagi hari setelah tidur malam kami. Kami bersyukur karena kami dapat bertemu dengan keluarga kami, dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami, dengan penuh sukacita di saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama akan beribadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai secukupnya nanti. Dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap kami untuk dapat mendengar
memperhatikan, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, Injil Yohanes pasal 12, kita baca ayat 20-33. Di sini saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin. Demikianlah yang kita baca hari ini. Syukur kepada Allah yang telah berfirman kepada kita. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, ada Alkitab, kok ada sesuatu nih di sini? Kira-kira ada yang tahu apakah ini sesuatu yang berbiji-biji? Ini juga bisa ditemukan di rumah teman-teman. Kira-kira apa ya? Nah, ini adalah beras, teman-teman. Berasnya warna-warni ya, ada warna hitam dan juga warna putih. Nah, mungkin teman-teman di rumah berasnya warna putih atau ada yang berwarna merah atau mungkin berasnya warna hijau. Nah, teman-teman, kenapa kok kayu bawa beras ini? Nah, di dalam bacaan kita tadi ada disebutkan gandum. Nah, berhubung kayu tidak punya gandum dan punyanya beras, maka yang dibawa adalah beras. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab tadi, bahwa sebuah biji gandum, ia harus jatuh ke tanah, mati, dan tumbuh untuk dapat menghidupkan yang lain. Bertumbuh banyak, berbuah, dan lebih bermanfaat. Nah, sama seperti si beras ini. Atau juga kalau teman-teman punya tugas menanam tanaman, sebuah biji, jika ingin dia berbuah untuk hal yang lebih banyak lagi, maka dia harus ditanam. Sama seperti beras ini, kalau beras ini hanya diam di dalam toples ini, dia hanya menjadi beras. Tetapi kalau beras ini dicuci, lalu dimasak oleh ibu di rumah, dia akan menjadi nasi yang kita makan. Atau beras ini akan tetap menjadi beras seperti ini jika dibiarkan.
Akan berbeda ketika ini dilemparkan kepada ayam dan dimakan oleh ayam. Ayam itu menjadi kenyang. Nah, sama seperti itu juga yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kehidupan kita. Kok bisa Yesus jadi gandum? Kok bisa Yesus jadi beras? Iya, karena ia adalah benih yang harus datang ke dunia, mati, menebus dosa manusia, dan menghidupkan manusia. Dia datang bukan hanya dengan sengaja, iseng aku datang ke dunia, mau lihat kayak gimana sih kehidupan di dunia. Tidak, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Datang jauh-jauh ke dunia hanya untuk menyerahkan nyawanya. Iya, karena Tuhan Yesus mengasihi manusia sehingga ia berkorban bagi manusia. Dan berkorbannya tidak main-main, bukan hanya meninggalkan satu pekerjaan untuk pekerjaan yang lain. Tetapi Yesus mati, menderita, disalib untuk menebus dosa manusia. Dan Tuhan Yesus yang telah berkorban itu, Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, menginginkan Kak Ayu, teman-teman di rumah untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Tentu kita tidak bisa sama persis menirukannya. Mati di kayu salib, berdarah-darah, memikul salib di jalan-jalan. Tidak. Tetapi memilah dan memilih apa yang baik yang dilakukan dan mengorbankan sesuatu yang tidak penting atau lebih baik dikerjakan nanti. Misalnya nih, sebenarnya seru banget kalau hari Minggu itu nonton kartun atau main game dari pagi sampai malam. Tetapi ada saatnya kita untuk beribadah, maka kita harus mengorbankan waktu kita, meluangkan waktu kita, menyisihkan bahkan mengkhususkan waktu kita untuk beribadah. Contoh lain lagi, sebenarnya kita kan sekolah di rumah. Bapak Ibu guru nggak tahu nih, kita belajar atau enggak sih di rumah. Kalau kita main-main atau kita sebenarnya cuman mendengarkan saja tapi tidak memperhatikan, kan Bapak Ibu guru tidak tahu. Tetapi ada sesuatu yang menjadi konsekuensi, akan menjadi akibat dari apa yang tidak kita perhatikan. Mungkin saja pas waktu nanti mengerjakan tugas, ada yang salah, ada yang keliru. Maka kita harus mengorbankan waktu kita untuk bermain sebentar itu, untuk memperhatikan lebih lagi apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru kita ketika kita sedang belajar. Nah, pengorbanan-pengorbanan yang seperti ini menjadi teladan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu berkorban sampai berdarah-darah seperti Tuhan Yesus, tetapi kita juga bisa melakukannya dari hal-hal yang kecil. Kita meninggalkan game untuk membantu orang tua. Kita meninggalkan game untuk belajar. Kita meninggalkan kartun untuk beribadah. Kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan untuk sesuatu hal yang lebih baik. Sama seperti beras, ia akan tetap menjadi beras jika hanya berdiam diri di dalam toples ini. Tetapi dia akan berubah menjadi padi ketika dia disemai di tanah sawah. Ia akan menjadi nasi ketika ia ditanak atau dimasak. Dia akan menjadi makanan bagi yang lain ketika ia diberikan kepada yang lain. Kiranya kita senantiasa meneladani Yesus yang mati untuk kita, yang berkorban untuk kita, dan senantiasa mengingat bahwa kasih Tuhan senantiasa besar, senantiasa mengalir, dan terus ada dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan firman, kita mau mengucap syukur dengan persembahan yang diiringi dengan lagu apa Kak Cinta? Kasihnya seperti sungai. Ayo Kak Musik. Tito. Kasihnya seperti sungai, kasihnya
seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Nah, sampailah kita di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kali ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Cinta. Ya, mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tadi kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Dan juga Tuhan, tadi kami juga sudah mendengarkan firman, kiranya Engkau memberkati juga dan semoga firman yang kami dengar tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampailah di akhir ibadah kita nyanyikan pujian terakhir kita pada ibadah hari ini Yang berjudul Bapa Terima Kasih. Musik. Ya, adik-adik, ibadah anak kita pada hari ini sudah selesai ya. Sampai jumpa di ibadah minggu yang selanjutnya. Dadah.